Di sebuah jalan besar di Surabaya, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Dari luar, rumah ini tampak biasa saja, tidak runtuh, tidak juga benar-benar rusak. Namun, entah mengapa, banyak orang memilih mempercepat langkah saat melewati rumah ini. Rumah ini dikenal dengan satu nama, Rumah Darmo. Tidak ada papan peringatan, tidak ada cerita resmi yang tertulis, tetapi dari generasi ke generasi, rumah ini selalu dibicarakan dengan nada yang sama, pelan, hati-hati, dan penuh tanda tanya. Rumah Darmo dibangun pada masa kolonial Belanda. Lokasinya berada di kawasan strategis yang dulu dikenal sebagai wilayah elit. Rumah ini pernah dihuni oleh keluarga berada. Bangunannya besar, halamannya luas. Namun di suatu titik waktu, rumah ini ditinggalkan tanpa penjelasan resmi, tanpa catatan yang jelas. Sejak saat itu, suasana di sekitar rumah mulai terasa berbeda. Warga sekitar mengatakan rumah ini tidak pernah benar-benar tampak kosong. Rumputnya tidak terlalu liat, dindingnya tidak sepenuhnya kusam, seolah-olah masih ada yang memperhatikan. Beberapa warga mengaku pernah melihat pintu rumah terbuka pada malam hari. Namun, keesokan paginya, pintu itu kembali tertutup rapat. Ada juga yang mengatakan lampu di dalam rumah sempat terlihat menyala. Padahal, rumah itu seharusnya kosong. Cerita lain datang dari mereka yang sering melintas di depan rumah ini pada malam hari. Beberapa pengendara merasa seperti sedang diperhatikan, bukan dengan mata, tapi dengan perasaan. Perasaan tidak nyaman yang datang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada suara teriakan, tidak ada suara langkah kaki, hanya keheningan yang terasa semakin berat. Dan dalam keheningan itulah imajinasi manusia sering bekerja paling aktif. Menurut beberapa pengamat, suasana misterius di rumah Darmo bisa dijelaskan secara logis. Bangunan tua cenderung memantulkan suara dengan cara yang tidak biasa. Cahaya minim, bayangan pepohonan, dan cerita yang sudah beredar sebelumnya. Semua itu bisa memengaruhi persepsi dan perasaan seseorang. Hingga hari ini, rumah Darmo masih berdiri di tempat yang sama. Tetap kosong, tetap sunyi, dan tetap menyimpan cerita. Apakah semua kisah tentang rumah ini hanyalah mitos yang diwariskan dari mulut ke mulut? Ataukah memang ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi? Jawabannya kami serahkan kepada kalian. Kita diskusi di bawah.